Kembali lagi pemirsa PJTP dengan saya Asep Tapip dalam Ngopi Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Masih bersama Kang Faiz ya, kita melanjutkan pembicaraan tentang ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Kang Faiz, bagaimana sih sebenarnya, tadi kan sudah jelaskan hukumnya, nah, sekarang pengurusan haji itu sebenarnya ada yang berwenang siapa dan harus seperti apa sih mengelola kehajian ini? Baik, menarik sekali pertanyaannya ya. Kadang paradigma bagi para calon jemaah haji ini perlu diluruskan. Ada penyelenggara, ada pembinaan. Nah, dalam hal ini penyelenggara haji itu adalah pemerintah. Nah, jadi yang ngurusin kuota haji ya, haji reguler, haji khusus, bahkan ketika orang bisa berangkat dan tidaknya itu adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Nah, tidak ada kaitannya ketika bicara dengan bimbingan haji. Ya. Kalau bimbingan haji itu lebih ditekankan kepada hanya pembinaan akidahnya, pembinaan akhlaknya, pembinaan fikihnya, manasiknya. Ya, artinya manasiknya, keilmuannya, pembinaan mentalnya, ya, secara jiwanya dan sebagainya. Nah, maka di sini bagaimana kita menjadi calon jemaah haji itu harus betul-betul memahami tadi yang disampaikan. Jangan sampai nanti menyalahkan dari satu pihak. Ya, saya gara-gara terberangkat, gara-gara misalkan ngebing-bing, ya, ataupun mungkin menyalahkan apa yang menjadi niat yang sudah kita bulatkan. Karena mungkin Pak Asep perlu dipahamkan oleh kita ya bahwa haji itu adalah panggilan. Ya. Bagaimana Allah menyampaikan dalam sebuah kalimat talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik, kata labbaik di sini adalah ku penuhi panggilanmu, ku penuhi seruanmu. Artinya ketika tahun ini kita tidak ditakdirkan untuk berangkat, nah jangan emosi. Harusnya kita menyadari bahwa haji ini adalah panggilan. Ya, mungkin belum di miss call, baru di miss call dulu. Baru di miss call atau nggak jadi, belum dibatalkan. baru di SMS gitu ya. Nah, jadi tidak semua orang artinya tadi menyalahkan. Mungkin kalau ada pengalaman kita sudah melunasi, bahkan kita sudah beres biopisa. Pada hari hanya ternyata kita tidak ditakdirkan untuk berangkat. Nah, ini tidak ada yang perlu disalahkan. Artinya justru kita oleh Allah sedang diuji. Maka ujian itu kita mungkin belum dipanggil di tahun itu. Begitu, Mas. Gitu ya. Tapi kadang-kadang itu jadi alasan ya, justifikasi pembenar dari pengelola ya, supaya haji itu sabar aja gitu kan, karena belum dipanggil gitu. Padahal kita tahu itu pengurusan yang carut marut misalnya ya, yang harusnya kuotanya diberikan ke reguler misalnya, malah dialihkan ke non reguler. Yang tadinya ada 200.000 jadi tinggal 180.000 karena 20.000-nya dikasihkan ke non reguler. Misalnya seperti itu kan, itu fakta. Nah, apakah kita boleh mengeluhkan itu gitu kan, sebagai apa, kan sabar aja karena memang ibadah haji itu panggilan. Ya. Mungkin informasi Pak Asep ya, informasi yang mungkin masih minim yang didapatkan oleh calon jamaah haji. Jadi memang tidak ada kerahasiaan ataupun mungkin tidak ada yang perlu disalahkan dalam hal ini, tapi menjadi perhatian juga ya bahwa kuota haji itu setiap tahun mungkin berbeda-beda di setiap kabupaten kota. Dan juga kebijakan dari pemerintah adalah bagaimana saat ini ada kebijakan jamaah yang tidak masuk nomor porsi tahun itu, maka ketika kuotanya, ya, kuota hajinya masih belum terpenuhi, maka kebijakan pemerintah membuka peluang lagi. Tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan surat pernyataan yang kita tanda tangan, kadang tidak dibaca dulu dari poin 1 sampai poin akhir. Kita mah tanda tangan aja, nah tiba-tiba pada saat hari hanya kita gagal
berangkat, ternyata kita marah-marah. Padahal kita membaca di situ, jika tidak ada kuota atau kuotanya tidak terpenuhi, maka kita tidak tidak menuntut atau dan sebagainya. Dan itu sakitnya tuh di sini, gitu. Karena saya pengalaman. Masya Allah. Gitu. Saya sudah dapat visa, gitu kan, tapi saya nggak berangkat, gitu kan. Tapi saya dari awal juga sudah menandatangani itu dan saya tahu bacaannya bahwa ini surat pernyataan yang dibuatkan dan untuk dipaksa diterima, gitu kan. Itu sepihak, kita menyetujui kalau tidak jadi tidak akan menuntut. Padahal kita menyiapkan diri dengan harta dan segala macamnya ditumpahkan. Banyak persiapan yang kita lakukan semuanya, ya, termasuk pemeriksaan kesehatan kan juta-juta. Ya, betul. Nah, saya sekarang diperiksa lagi, kemarinnya juta lagi. Ya nggak apa-apa, ada itu kan panggilan. Ya. Sudah jadi syarat ya. Nah, dan sekarang pun saya kan belum tentu berangkat juga. Ya, walaupun sudah diundang, ya saya berangkat tahun ini. Kan hari-harinya belum sampai. Betul. Artinya saya di perjalanan masih berdoa untuk tetap terlaksana. Insya Allah. Nah, jadi sebenarnya kan mungkin ya saling terbuka semuanya. Memang kalau ada kendala itu ya dijelaskan saja. Ya, tapi jangan sampai jadi ketahuan kan sekarang itu kan ternyata ada utak-atik itu. Bahkan saya juga melihat misalnya ada nomor polisi di bawah saya berangkat kemarin. Tapi ternyata jawabannya memang masuk akal, katanya menggantikan suaminya yang meninggal 5 tahun yang lalu. Gitu. Ya, memang haji itu dinamika, Mas. Ya, betul. Dinamika. Tidak setiap tahun itu sama. Ya. Pasti setiap tahun itu pasti ada perubahan. Nah, kadang kita menyikapinya bahwa haji itu bagi kita adalah sebuah perjalanan ilahi. Perjalanan bagi kita adalah perjalanan yang dinanti puluhan tahun. Kita daftar kapan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lupa ya. Nah, kemudian pas begitu sudah tahu kita diposisikan ada kesempatan untuk bisa berangkat. Nah, kadang-kadang kita tidak mawas diri. Ya, kadang-kadang kita berbicara, iya mah geus takdirna meureun urang teh teu init. Gitu. Ya. Jadi takdirnya kalau kemarin juga ketika saya tidak berangkat, ternyata di Arab pun terjadi chaos ya, yang macam-macam. Itu ya perjalanan ruhani saja ya. Hikmahnya ya. Yang di Indonesia jarang jalan kaki, di sana jalan kaki ya, jadi pengalaman gitu ya. Yang tidak biasa ngantri, misal di sana harus ngantri ya. Itu memang perjalanan ruhani. Yang penting sabar dan ikhlas saja ya. Nah, sehingga haji ini jadi mabrur paling penting itu. Itu ya, karena pakaian terbaik untuk melaksanakan ibadah haji apa? Bekal terbaik itu takwa. Bukan bawa magic jar ya. Bukan bawa beras dan lain-lain ya, tapi bawalah ketakwaan sehingga tidak akan ketemu dengan kekecewaan ya. Betul. Semuanya takdir Allah, terima saja ya. Itu obatnya ya. Terima kasih ya telah diberi obat oleh pembimbing haji ya. Beginilah pemirsa yang tahun-tahun berikut akan berangkat haji ya, modalnya sabar, bekalnya takwa. Ya, apapun yang terjadi itu karena izin Allah. Kita rehat dulu, kita ikuti yang ngabring nih mau lewat, silakan.